Pertama akan disampaikan oleh Abah Haji Ikhyauddin Eko Putra selaku pembina. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Haji Mustaqim sebagai Ketua Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Radina billahi wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada Ustaz Habib Ustaz Habib selaku pengasuh dan juga santri-santri Yayasan Al-Falah pada yang terhormat Abah Haji Ikhyauddin Eko Putra selaku pembina dari Yayasan Al-Falah bersama dan Mas Haji Abdul Muhid selaku jangan ditarik lagi ada Yayasan Al-Falah bersama yang sangat-sangat terhormati Bapak Ibu wali santri tanpa berkah bersama yang sangat-sangat kami muliakan. Pertama-tama mengucapkan Yusuful Hadan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam kesempatan di pagi hari ini kita semua diberi Allah kesehatan, panjang umur dan bisa sambung silaturahmi pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat akhir mudah-mudahan terlibat pada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ajaran-ajaran dan sunnah beliau termasuk dalam bentuk tahmid yang ada di harpa berkah bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari pembalasan. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya dan teman-teman semua pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya yang mungkin banyak kesibukan lain, ada yang jualan, ada yang apa saja, tapi pada pagi hari ini mau menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama di Pondok Pesantren Rotul Tuhan. Mudah-mudahan dengan segala waktu yang kalian sempatkan di sini, terutama pengurus-pengurus, diganti oleh Allah umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari tahun 2011 sampai sekarang pengurus juga ingin bertatap muka langsung dengan ibu wali santri yang sungguh kiranya menitipkan putranya sendiri. Ada yang hafal sudah 30 juz, ada yang masih juz 30. Jadi semua itu proses dan alhamdulillah dengan amanah yang panjenengan kasihkan kepada kita semua tidak kita sia-siakan dan tidak sedikit pun dari ketua atau pengurus yang lain mencuri kalau bertanya, karena usia kita minta baik itu sudah mencuri. Jadi kalau mencuri, menjeler tidak akan pernah terjadi di wilayah sini. Alhamdulillah dari jumlah santri khusus untuk yatim ada 17 santri, untuk yang duafa ada 5 santri. Ini mudah-mudahan datang semua dari luar santrinya. Dari Mas Nurul Yakin hadir, ibunya atau ayahnya hadir. Muhammad Saiful Rizal hadir. Ahmad Mudofar hadir. Kemudian Uja Sasmaka Langkabumi hadir.
Mas Dwi sama ya, kemudian siapa ini? Dari Lalu ada ya, kemudian Mas Dava Basari Laban, Mas Dava Iwadaya, kemudian Arsa Masa ada satu ya, kemudian Eka Ramdan Saputra, Eka Ramdan Saputra ada usia, kemudian Muhammad Ilham Firman Al-Qaid ada, Muhammad Andika Ustadzah ya, dua-duanya diterima, satu di Unisa Surabaya dan satu di Unisa. Ini Mas, ini lihat rekannya. Oke, kekurangan teman-temannya. Ya, ini Al-Quran bicara. Kemudian Abdul Umar ada masnya, berdiri Mas, ini sudah 30 juz. Berdiri, ini yang posisi sekarang di Unisa Surabaya. Tanpa menggunakan spesial berdoa jadi cuma di jalur takbiran. Kemudian Syarifuddin, ibunya Syarifuddin ada? Terima kasih. Kemudian M. Wajir yang baru masuk ini, ibunya Wajir ya. Kemudian Muhammad Fahim Yahya, Abdul Umar sudah. Kemudian yang lain As'ad Bahrul Wafa ada. Oh iya, Masya Allah. Kayak masanya dulu di sini masa sini ya, masih sering tahun ya. Dan pada kesempatan di pagi hari ini saya perlu sampaikan yang pertama, Yayasan Dharma Prakami selama ini pencetusnya pertama adalah Pak Haji Andi Junaidi yang sekarang posisinya sudah bergeser menjadi donatur kita, digantikan sama Pak Eko dan Pak Jadibui serta pengurus yang lain. Perlu diketahui bahwa Ibu sekalian, pengurus Fitri yang merawat, yang mengawasi, yang membimbing semuanya yang berbahagia di sini mungkin lebih dari 12, tapi ini saya bacakan. Pembina yang pertama Haji Yaudil Putro, pengasuh Abah Haji Abdul Muhid, donatur Abah Haji Andi Junaidi, ketua Musakim, sekretaris Ibu Titi, sekretaris 2 Haji Arif Kurniawan, sekretaris Bapak Suyono, sekretaris 2 Bapak Wahyu Prabowo. Dari ini masih banyak lagi, mungkin ada 20 orang yang mengawasi dan yang membina Yayasan Tahfidul Quran, Yayasan Dharma Bersama atau Pondok Pesantren Darul Quran. Jadi jangan disalahartikan, wah anak saya di panti, bukan. Ini bukan panti. Yayasan ini lembaga yang memang sudah dianjurkan sama pemerintah, dan di bawah yayasan itu ada pondok pesantren. Nah, keluarnya anak-anak ini nanti setelah dari sini ada 2, satu ijazah dari pondok pesantren, yang kedua dari ijazah umum yang untuk menunjang jenjang ke pemerintahan. Jadi jangan punya kecil hati, wah anakku di yayasan, tidak ya. Yayasan ini mempunyai pondoknya namanya Darul Quran. Anak-anak ini tetap dibimbing dan dipelajari sesuai dengan pondok pesantren. Jadi dari dengan bersani mengambil jajan aja udah langsung lucu-lucu, jadi dia pakai sendekul gitu ya. Jadi hal yang terkecil kita didik, tapi jangan punya prasangka yang tidak ya Bu. Wah anak saya nanti di sana gimana? Insya Allah masalah dari segi makanan, yayasan dan pondok pesantren ini tidak pernah meminta-minta kepada siapa saja, sampai mampu-mampu karena dimakan. Pagi-pagi itu ada yang memberi telur, ada yang sayur, ada ikan. Ini ada bendahara Bupati sekaligus merangkap yang terkait masak. Jadi jangan khawatir, insya Allah rezeki yang dimakan putra-putranya ini
halal barokah, halal thayyibah gitu ya. Jadi tidak pernah pondok pesantren ini meminta-minta bantuan, tidak pernah. Bantuan datang sendiri, Kalau kita boleh tahatus bilima, saat ini stok keuangan kita hampir 140 juta. Itu datang sendiri Bapak. Ya, jangan khawatir anaknya tidak ada kekurangan makan, jangan khawatir. Kalau hari Kamis puasa, Senin puasa, membunuh makanan yang ada di sini. Mulai dari apa? Fish chicken, gitu, es tebu, sembarang saat ada. Jadi jangan khawatir. Kalau dipukul dah, disunat ya, karena ada kebersihan. Berada setelah minum, tambah aja tinggal main-main. Tak boleh, ya ini ada. Disunat sama tak. Yang terakhir tapi tak saya, gitu ya. Jadi yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, kota ini 30 kota. Yang masuk di sini sekitar 18. Masih membutuhkan yatim, piatu untuk berapa tidak dulu di tahun ini. Jadi kalau ibu punya Bu Leni, ya Bu Leni, ini kayak penyanyi Bu Leni ini punya dua teman ya yang mau masuk sini Desember ini. Mudah-mudahan nanti bisa setelah lulusan bisa dimasukkan sini. Syaratnya cuma satu, yatim dan piatu. Untuk tahun ini kita tidak menerima duafa dulu, kita prioritaskan untuk yatim piatu. Jadi secara global itu nanti ibu tolong disampaikan ke teman-temannya. Di sini masih ada kuota sekitar 9 orang atau 10 orang lah maksimal kita terima. Ya, nanti kalau itu kita tutup terus kita konsentrasi yang lain. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih lagi. Pertemuan di malam hari ini silaturahim pada siang ini. Mudah-mudahan semuanya kita dibacakan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan bala, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan lebih dari itu, untuk acara nanti di Desember atau Desember minggu ketiga itu diadakan wisuda. Jadi nanti kita ada sertifikat dari pondok pesantren yang siapa mulai dari 5 juz, 10 juz, 30 juz. Nanti ibu-ibu mohon maaf kita undang semua. Termasuk dari tokoh masyarakat, kemungkinan dari kelurahan juga kita undang semua, dan kita akan buka teror di depan sini. Akan kita pasang panggung. Kita tidak minta apa-apa, tidak minta bantuan apa-apa, hanya minta doanya dan kesetiaannya untuk datang. Kalau tidak, alhamdulillah ini saudara semua luar biasa, dan mohon bantuan doanya setiap malam. Di sini putra putri urkanya setiap malam ia mulai sholat malam tidak akan bisa sambung kalau tidak dibantu dengan doanya seorang ibu. Ini aja yang kita minta doanya, tolong dibantu doa untuk keberlangsungan anak-anak kita semua. Dari saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih atas rawuhnya. Mudah-mudahan kita bisa bersuara kembali dalam gelombang yang sama di Desember minggu ketiga. Bila itu adalah hidayah, mari hidayah Allahul Muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Haji Ikhyaudin Eko Putra sebagai pembina. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Bersama, Bapak Mustaqim beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu Ustaz Kaza Yayasan Bapak Bersama, Ustaz Gabi dan Ustaz Mungkin yang saya hormati Bapak Ibu para santri
yang berbahagia, yang saya hormati, dan anak-anak muda yang saya cintai, melihat anak-anak kita sekarang berbahagia dan pagi ini cukup sumringah karena bertemu dengan bapak dan ibunya. Artinya bahwa anak-anak kita alhamdulillah di sini sudah nyaman, sudah berniat betul-betul untuk belajar. Dan tadi yang disampaikan Bapak Ketua Yayasan bahwa di sini ini bukan semacam nanti asuhan, tetapi memang murni yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan salah satunya memiliki pondok yang bernama Rawdatul Quran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tidak usah khawatir, mohon support doanya setiap hari untuk anak-anak, untuk ustadz dan ustadzah yang ada di sini. Semoga proses berikutnya dapat berjalan dengan lancar dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan mari kita kirimkan Al-Fatihah khususnya kepada donatur kita, termasuk donatur tetap PT Arpa Asosiasi Bersama Bapak Andi Junaidi keluarga. Mudah-mudahan perusahaan tetap berjalan dengan baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kondisi dan situasinya tetap berjalan dengan baik, sehingga kita semua mendapatkan manfaat dan berkahnya. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak semua, memang di dalam proses yayasan ini mulai tahun 2011 kita melihat perkembangannya cukup positif. Memang dalam proses itu tentunya banyak kendala, juga banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tetapi dengan satu niat bahwa kita semua berkeinginan untuk menjadi lebih baik, maka Bapak dan Ibu santri bisa kita lihat sekarang ini hasilnya. Memang hasil itu tidak bisa cepat atau instan, tetapi melalui satu proses yang memang perlu dibina dan dikawal secara bersama-sama dengan kekuatan para ustadz dari awal, Ustadz Hadi, Ustadz Mufid, juga para pengurus tadi yang sekitar Pak Ketua dan sekitar 20 lebih yang tiap hari mengikuti prosesnya yang ada di yayasan ini. Memang tidak mudah, tapi alhamdulillah waktu demi waktu dapat kita lalui dengan baik dan buktinya dapat kita lihat seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, putra-putrinya dari sini, kita semua termasuk tadi disampaikan Pak Ketua, warga Hidrona, warga perumahan juga kita di dalam melaksanakan proses belajar mengajar di pondok Rawdatul Quran ini. Nah, oleh karena itu berikutnya adalah kami semua mohon support, mohon doa, dan juga bantuan moral untuk tetap mendoakan kami semua supaya di dalam proses yayasan ini akan lebih berkembang lagi. Jadi berkembang ini nanti dalam rangka berkembang tadi, Bapak Ketua juga sudah menyampaikan masih membutuhkan atau masih bisa menampung anak yatim atau yatim dan piatu di yayasan ini. Artinya apa? Artinya memang ke depan ini Yayasan Harpa Berkah Bersama masih dalam taraf atau proses berkembang yang lebih baik lagi. Dan nanti kita doakan supaya anak-anak kita nanti ini menjadi anak yang berhasil, dan kalau sudah jangan lupa kepada yayasan ini lagi. Artinya saling saling membantu ya. Jadi tadi yang hafal 30 juz sudah terima di Wisa sama di Unesa. Nah, nanti setelah jadi orang jangan lupa yayasannya.
Jadi terus begitu harapan kita semua, tapi yang nomor satu harus ingat orang tua dulu, orang tua baru ke yayasan. Nah, itu mudah-mudahan harapan kita semua sehingga dalam jangka panjang tetap berkesinambungan, baik donatur, kemudian alumni. Kita belum punya alumni Pak ya. Ini kan masih embrio, masih baru. Pak Rio ya, masih ya. Sehingga nanti mungkin 3-4 tahun ke depan, nah kita sudah memiliki alumni yang insya Allah mudah-mudahan semua menjadi orang-orang yang besar dan orang-orang yang betul-betul bisa bermanfaat bagi kedua orang tua, lingkungan dan juga masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon juga sebelum saat ini Bapak dan Ibu Wali Santri untuk senantiasa tetap berkomunikasi secara aktif dengan putra yang ada di sini, dan juga kalau ada sesuatu disampaikan secara terbuka kepada pengurus yayasan sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik dan istilahnya itu tidak ada rasa atau perasaan was-was dari Bapak Ibu. Memang sebagai orang tua tentunya itu pasti ada. Juga saya juga mungkin dan sebagai pengurus yang membutuhkan putra-putrinya di tempat lain yang bahkan baru bisa disebut setelah 3 bulan atau setengah tahun dan tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi. Nah, artinya apa? Proses itu memang harus dilalui. Jadi kalau pengurus menegur atau pengurus melakukan atau ustadz melakukan tindakan pembinaan itu jangan disalahartikan, tapi betul-betul itu karena kita semua sayang sama anak-anak. Jadi nantinya anak kita akan menjadi manusia yang bermanfaat dan juga bagi semuanya. Jadi demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang masih ada Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Yayasan Harpa Berkah Bersama, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Wali Santri dari anak-anak atau adik-adik di Pondok Raudhatul Quran Yayasan Harpa Berkah Bersama. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah SWT yang mana pagi hari ini pertama kali dikumpulkan Bapak Ibu Wali Santri. Alhamdulillah, pagi hari ini Bapak Ibu Wali Santri sakit hadir. Kita bermuajahah, bertemu, bersilaturahmi di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam kondisi atau keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Dua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaallah akan kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, segenap pengurus Yayasan Harpa Berkah Bersama, Pondok Pesantren Raudhatul Quran, para ustadz, para ustadzah, dan juga pengurus yang jumlahnya tadi ribuannya disebutkan sama Pak Ketua. Mudah-mudahan mohon doanya kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kemampuan untuk bisa menjalankan kegiatan di
pondok ini atau yayasan ini dengan membina dan juga mendidik anak-anak atau adik-adik yang ada di sini. Bapak Ibu, wali santri yang berbahagia, ini saya melengkapi saja ya, karena mungkin tadi dari Pak Ketua dan Pak Pembina sudah menyampaikan banyak hal. Terus kondisi ruangan ini juga sedang panas-panasnya, mungkin ini ujian Bapak Ibu. Jadi biar tidak terlalu lama, mungkin saya diamani sama teman-teman pengurus itu menjadi pengawas. Artinya pengawas ini mengawasi, melihat berjalannya organisasi atau kegiatan yang ada di yayasan ini atau di pondok ini. Ngapunten sangat, tanpa diawasi, alhamdulillah Bapak Ibu, para ustadz, para ustadzah dan juga pengurus yang lain di bawah kepemimpinan Abang Ustadzim, yayasan ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah dari mulai tahun 2011 sampai hari ini yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Bahkan yang kita melihat ada kita yang mungkin waktu seumuran mereka di tahun 2011, 2012 dan lain-lain masih senang guyon, masih senang bermain dan lain sebagainya. Tapi di sini mereka digembleng oleh para ustadzah, para ustadz Harbi, Ustadz Mufid dan juga para ustadzah yang lain. Alhamdulillah hasilnya sangat-sangat menggembirakan. Dan tadi disampaikan juga sudah beberapa juz yang mereka hafalkan. Ada yang sudah 30 juz, bahkan kemarin ada MTG ya di Mojokerto, alhamdulillah juga juara 1. Ini artinya membawa pondok kita atau pondok pesantren Nurul Quran Yayasan Tanpa Buka Bersama lebih dikenal khususnya di wilayah Surabaya Raya, Mojokerto, Sidoarjo, bahkan sampai ke Mojokerto. Alhamdulillah. Nah, semakin. Jadi Bapak Ibu, menurut saya yayasan ini sudah bagus dan tetap kita akan jalankan bersama dengan teman-teman pengurus. Yang intinya adalah mohon doanya, sekali lagi mohon doanya. Kalau Bapak Ibu jauh dengan anak-anak atau adik-adik yang ada di sini, tolong titip doanya, titip fatihahnya. Insya Allah kalau hakikatnya memang bukan kami yang menjamin, bukan pengurus, bukan ustadz, bukan kami di pembina atau di pengawasan, tapi tetap Allah SWT. Tapi bagaimanapun juga Fatihah Bapak dan Ibu semua untuk anak-anak kami yang ada di sini, insya Allah membawa atau mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Jadi itu menurut saya pikir tidak perlu diawasi sepanjang hari, sepanjang waktu, tapi insya Allah yayasan ini atau pondok pesantren Nurul Quran ini sudah berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi mohon doanya, mohon motivasinya. Barangkali Bapak pas telepon atau pas bertatap muka atau pas sambar, tolong disampaikan motivasi ini pada anak-anak. Alhamdulillah saya punya anak 3 Ibu, tapi alhamdulillah sejak lulus MI mereka semua ada di pondok. Ini biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kangen, yang dan segala macam. Tapi insya Allah dengan doa Fatihah yang tiap malam dibacakan oleh mamanya atau ibunya, insya Allah sambungkan. Jadi anak saya 3 lulus MI langsung pondok, pulang 6 bulan sekali, ketemu sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang yang 1 sudah di UI dan mondok juga di Al-Hikam, pondoknya Mbak Mujadi. Yang 2 masih di Padat di Amanatul Rumah. Mungkin dengan kawannya, di sana ketat dan lain sebagainya. Alhamdulillah urusan rezeki, urusan barokah berada tetap dari Allah. Mohon itu
kita niatkan pada hari ini, apa yang kita bisa bersilaturahmi di sini itu selalu mendapatkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oke, itu. Jadi adik-adik juga pesan dari kami selaku pengurus tetap belajar setiap malam sudah mulai sudah menghafal Al-Quran, pakaikan mahkota nanti ke bapak dan ibu kalian nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap ya? Allah bersambung para santri dan anak-anak santri yang ada di sini, insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dari saya. Nanti kita lanjut yang santai dengan Bapak